Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, sekaligus teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Langsung saja kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan pendidikan, yang mana kelompok kami yang terdiri dari Dina Nur Imamah dan juga saya Irodatul Jannah. Baik, langsung saja presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dina Nur Imamah yang akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan tujuan perencanaan. Kepada Mbak Dina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Imamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian perencanaan. Perencanaan adalah merupakan suatu kegiatan yang mana bertujuan untuk menentukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban 5W1H. Di sini Kufan juga menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses penentuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan atau sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Untuk Dediknas di sini juga mendefinisikan bahwa perencanaan pendidikan itu digunakan sebagai suatu proses penyusunan gambaran yang mana berkegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan pendidikan yang mana telah. Terus di sini menurut Kombots, pendidikan merupakan kegiatan rasional dan dari analisis sistem proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien. Nah, dari semua definisi yang sudah disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pendidikan di situ merupakan proses keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, terus dan teknik atau metode yang akan dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu. Terus di sini ada juga yang kedua yaitu tujuan perencanaan. Menurut Dediknas,
Di sini tujuan ada 5. Yang pertama, untuk menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Terus yang kedua yaitu mendukung koordinasi sekolah. Terus yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, di dinas kabupaten ataupun itu kota, dan antar waktu, menjamin keterkaitan dan konsistensi, yang mana antara perencanaan, penganggaraan, terus pelaksanaan dan pengawasan. Yang keempat itu mengoptimalkan partisipasi warga untuk sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir itu menjamin ketercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di sini perencanaan yang baik itu dilakukan untuk mencapai protective binfest, yang mana itu menjaga agar tujuan-tujuan sumber dan teknik atau metode memiliki relevansi yang tinggi dengan dengan tuntutan masa depan, sehingga dapat mengurangi risiko keputusan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang poin kedua, yaitu tentang pendekatan perencanaan dan juga prinsip-prinsip perencanaan. Yang ketiga yaitu tentang pendekatan perencanaan, di mana di dalam perumusannya itu perencanaan pendidikan dapat menggunakan pendekatan perencanaan tenaga kerja, pendekatan permintaan sosial, pendekatan nilai balik, dan pendekatan biaya efektivitas. Yang pertama yaitu pendekatan perencanaan tenaga kerja. Di sini pendekatan perencanaan tenaga kerja diarahkan untuk terciptanya lulusan yang memiliki skill yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan zaman. Contohnya yaitu program life skill di sekolah dan broad-based education. Yang kedua yaitu dengan pendekatan permintaan sosial, bahwa perencanaan pendidikan mengakomodasi aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun contohnya yaitu mengarah pada pendidikan inklusi yang berumur 9 tahun. Yang ketiga yaitu pendekatan nilai balik. Dalam pendekatan nilai balik social oriented, namun dalam praktiknya itu tetap mempertimbangkan nilai efisiensi dalam pengertian mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah. Jadi pendekatan tersebut agar hasil yang pendidikan dimiliki produktivitas dan kualitas yang tinggi dengan menciptakan program-program yang relevan dengan tuntutan masyarakat dan terpakai dalam perkembangan zaman. Contohnya yaitu PSG. PSG itu singkatan dari pendidikan sistem ganda. Yang nomor 4 yaitu
menggunakan pendekatan sistem, bahwa perencanaan pendidikan difokuskan pada organisasi sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling terkait. Jadi di dalam pendekatan sistem ini dari istilah analisis untuk mengaplikasikan cara berpikir sistem dalam melihat sesuatu objek yang kita hadapi. Contohnya itu program peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip perencanaan. Menurut Bang Hardat Rule pada tahun 1973 mengungkapkan bahwa prinsip perencanaan itu diantaranya yaitu yang pertama ada signifikansi, di mana signifikansi di sini dipengaruhi oleh kepentingan sosial yang ada dalam tujuan pendidikan. Nah, tujuannya untuk menentukan pedoman dan kriteria evaluasi keputusan yang telah dibuat dan telah ditetapkan tujuannya. Yang kedua yaitu feasibility. Feasibility di sini adalah rencana yang dibuat harus ditetapkan petunjuknya dan didasarkan pada situasi analisis dan prosedur yang sesuai. Yang ketiga yaitu relevansi. Nah, relevansi di sini peningkatan penggunaan teknologi dan teknik perencanaan yang canggih yang telah memperluas konsep yang relevansi. Yang keempat yaitu kepastian, di mana kepastian di sini untuk menghitung yang tepat yang harus diidentifikasi dengan memperhitungkan segala penyimpangan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang kelima yaitu penghematan. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa rencana yang harus dirancang dalam kerangka yang sederhana dan untuk meningkatkan kepekaan dalam mengidentifikasi interaksi antar komponen. Yang keenam yaitu ada adaptabilitas. Yang ketujuh ada waktu. Nah, waktu di sini adalah faktor yang sangat penting. Perhatikan siklus alami pada aspek-aspek yang direncanakan. Yang kedelapan yaitu monitoring, di mana monitoring di sini meliputi tentang penetapan kriteria pendidikan untuk melihat apakah yang direncanakan itu sudah dilaksanakan secara efisien atau belum. Yang kesembilan yaitu subject matter. Nah, substansi apa yang sedang direncanakan dikembangkan oleh MC Claire seperti tujuan dan sasaran, program dan layanan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang jenis dan lingkup perencanaan, di mana jenis perencanaan di sini menurut Dejaman Satori pada tahun 1999 diantaranya yaitu ada perencanaan yang dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas dan paling bawah. Yang kedua yaitu perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas. Yang ketiga yaitu perencanaan diagonal sampai horizontal. Yang keempat itu rencana bergulir. Yang kelima gabungan top down dan bottom up planning. Yang keenam itu perencanaan strategis. Yang ketujuh perencanaan operasional. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam video pembelajaran ini ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila dari kalian kurang memahami dari penjelasan kelompok kami, bisa di komentar di bawah ini ya.
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.